Halo teman-teman, kali ini saya membuat tahu isi sayur yang renyah dan gurih. Bagi teman-teman yang pengen tahu gimana cara bikinnya, tonton video saya sampai selesai. Untuk membuat tahu isi yang enak, renyah, dan gurih, bahan-bahan yang saya gunakan diantaranya adalah 16 buah tahu pong ukuran sedang, sekitar 2 genggam penuh tauge, 1 buah kol ukuran sedang agak kecil, dan 1 buah wortel kupas. Untuk membuat tahu isi, yang pertama kita akan iris halus daun kol yang sudah kita cuci sebelumnya. Untuk membuat tahu isi selanjutnya, kita akan potong-potong wortel menjadi seperti korek api tipis-tipis. Teman-teman kalau ada parutan wortel juga bisa menggunakan itu supaya lebih cepat. Kemudian kita akan haluskan bumbu untuk isian tahu isinya. Di sini ada 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih ukuran agak kecil, sedikit micin, dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita akan tumis bumbu halus untuk memasak isian tahu isinya. Kita tumis sampai harum dan matang. Kemudian setelah bumbu isian tahu isinya matang, kita masukkan wortel, kemudian daun kol yang tadi sudah kita potong-potong, dan juga kita tambahkan dengan 2 genggam penuh tauge. Kemudian isian tahu isinya kita aduk supaya tercampur dengan bumbu dan supaya bumbu bagian bawahnya tidak gosong ya. Kemudian kita tambahkan lada bubuk secukupnya di isian tahu isinya sampai dikira-kira saja sampai aroma ladanya keluar. Kemudian tambahkan secukupnya air untuk mematangkan isian tahu isinya. Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan setengah bungkus masako rasa ayam. Cukup setengah bungkus, jangan sampai lebih dari setengah, nanti akan keasinan. Kita aduk-aduk kembali sampai bumbu tercampur merata. Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh gula pasir supaya rasanya lebih mantap. Lalu kita aduk-aduk kembali. Teman-teman juga boleh tes rasa untuk menyesuaikan dengan cita rasa yang teman-teman inginkan. Selanjutnya setelah matang, isian tahu isi ini akan saya bagi menjadi 2. Yang pertama, setengah bagiannya akan saya buat tahu isi yang rasa original alias tidak pedas. Kemudian setengah sisanya akan saya tambahkan dengan bon cabai. Saya pakai bon cabai level 30, tapi saya sarankan teman-teman memakai cabai bubuk yang original, yang biasa, yang gak ada tambahan rasa garamnya. Karena saya adanya di rumah hanya bon cabai, saya pakai yang ada dulu. Kemudian sambil menunggu isian tahu isinya hangat atau dingin, kita akan siapkan dulu tahu pongnya. Tahu pongnya saya belah seperti ini saja. Untuk isiannya tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya keluarkan karena tahu pong itu isiannya sudah sedikit sekali ya. Kita lubang semuanya.
Selanjutnya kita akan membuat adonan pencelup tahu isinya. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka, 8 sendok makan tepung terigu. Kita tuang, ini merek bebas, saya pakai segitiga biru. Kemudian bumbunya 1 bungkus masako rasa ayam, setengah sendok teh baking powder, secukupnya ketumbar bubuk, dan secukupnya lada bubuk. Untuk bumbunya kita bikin yang simple dan tanpa ulek-ulek ya teman-teman ya. Kita langsung tuangkan saja, kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian setelah bumbu tercampur merata, bahan untuk celupan tahu isinya kita tambahkan dengan sedikit demi sedikit air sambil terus kita aduk. Airnya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk hingga mendapatkan tingkat kekentalan yang pas untuk celupan tahu isinya. Nah, untuk tingkat kekentalannya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini sudah pas banget. Oke, sekarang kita akan mulai mengisi isian tahu pongnya ya, untuk membuat tahu isi ini ya. Tadi karena untuk isiannya saya buat 2 versi, yang satu original, yang satu pedas, maka dari total keseluruhan tahu pong tadi ada 16, itu setengahnya saya bikin original dan yang setengahnya saya bikin pedas. Dan sekarang saya sedang mengisi yang original terlebih dahulu. Untuk pengisiannya teman-teman bisa menggunakan sendok seperti ini atau teman-teman juga bisa langsung menggunakan tangan. Tergantung kenyamanan teman-teman ya. Dikarenakan jumlah tahunya terbatas untuk masing-masing variannya, jadi isiannya ini benar-benar saya masukkan, saya padatkan ya teman-teman, supaya isiannya bisa pas, bisa masuk semua. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang isiannya tidak terlalu penuh juga bisa. Sebenarnya ini kalau sisa nanti bisa kita makan juga bisa, karena ini enak ya rasanya. Kita makan pakai nasi bisa, atau bisa kita simpan untuk dibuat untuk tahu isian besok di kulkas juga bisa. Atau kalau mau dicampur dengan tepung nanti dijadikan bakwan juga enak. Kemudian 8 tahu pong yang lain akan saya isi dengan isian tahu isi yang versi pedas atau tahu jeletot ya. Kita bikin tahu jeletot. Semua tahu pong sudah terisi, sekarang waktunya kita goreng. Yang pertama saya goreng tahu isi yang versi original terlebih dahulu ya. Kita goreng dengan api sedang, dan ketika bagian bawahnya sudah berwarna kuning keemasan bisa kita balik dan kita goreng sampai semua sisinya matang. Ketika sudah panas, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita goreng tahu isi yang tadi belum sempat kita goreng sampai semua matang sempurna. Ini dia teman-teman, tahu isi dan tahu jeletotnya sudah matang ya. Yang berwarna ke kuning keemasan itu tahu yang original, kalau yang agak coklat sedikit itu tahu jeletot atau tahu isi yang versi pedas.
Oke, sekarang kita mau nyobain rasanya tahu isi ya. Yang pertama saya mau ini yang agak coklat, ini tahu yang pedas ya teman-teman. Sekarang saya mau nyobain yang ini dulu, yang nggak pedas. Ini kita cobain. Tuh, ada yang lepas. Bismillah. Enak ya. Mau nyobain yang ini. Oke. Saya mau nyobain yang pedas. Ini yang pedas ya. Kering juga ya, teksturnya garing bagian luarnya. Kita cobain ya. Bismillah. Masih agak panas. Enak. Bismillah. Enak ya teman-teman, rasa gurih, asin, dan manisnya pas banget, juga kulitnya renyah. Bagi teman-teman kalau suka dengan resep ini, teman-teman silahkan tekan tombol like-nya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman juga bisa subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton, dan teman-teman silahkan share resep ini sebanyak-banyaknya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.